Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 22003021110. Saya dari kelas 2B1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kewirausahaan, yaitu buku kerja tentang membangun usaha yang efektif. Buku tugas 1. Rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, properti, atau kontrakan. Tanggal 28 Maret 2022. Nama pelaksana Muhammad Faisal. Di sini ada 3 kolom, yaitu langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1. Tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, dan memberi manfaat keamanan. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak yakni. Di sini saya mengambil keunggulan dan keadaan. Selanjutnya, aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama, karena bisnis seperti kontrakan ini adalah bisnis yang tahan lama. Selanjutnya yaitu 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis. Kekuatan ekonomi. Di sini saya mengambil kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. 2.2. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yaitu sarana dan prasarana. Selanjutnya 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Di sini saya mengambil kesenjangan kualitas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan yaitu produktivitas. Selanjutnya 3.2. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Di sini saya tidak mengambil pilihan karena tidak termasuk dalam bisnis saya. Lanjut 3.3. Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan. Di sini saya mengambil hubungan yang kuat. 3.4. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan dan evaluasi. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun ide-ide bisnis. 4.1. Praktik brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming. Di sini saya menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Selanjutnya yaitu freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2. Fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup. Di sini saya mengambil membantu menghasilkan ide-ide. 4.3. Library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research, di sini saya mengambil sosial media, website, dan lainnya. 4.4. Ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi area fungsi atau bidang, yaitu properti.
Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang masih mencari tempat tinggal. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan keamanan. Yang ketiga, memiliki keunggulan pada bagian fasilitas yang lebih modern dan fasilitas tambahan lainnya. Yang keempat, melakukan pengamatan atau survei pada suatu tempat dan keadaan sekitar yang memungkinkan untuk menciptakan peluang bisnis di bidang properti. Yang kelima, merupakan bisnis dengan jangka waktu yang tahan lama. Jika menemukan ide-ide baru dan modal yang cukup, bisa membuat banyak peluang untuk bisnis properti lain seperti komplek, kios, kantor, bahkan apartemen. Selanjutnya, buku tugas 2, konsep bisnis atau bisnis konsep. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya, 1.1, nama produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Yang selanjutnya, nama produk atau jasa yaitu kontrakan. 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat jelas kata kunci. Deskripsi produk atau jasa, sebuah bangunan yang menyediakan jasa sewa tempat tinggal bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan dapat memberi kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan, di sini saya mengambil paket karena menyediakan tempat tinggal dan fasilitas di dalamnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengidentifikasi target pasar. 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien. Di sini saya mengambil pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi. Kontrakan ini memiliki target di segala kalangan dari kelas menengah dan kalangan atas. 2.2, target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik. Target lokasi berada di wilayah pemukiman warga. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa. Akses. Di sini saya mengambil akses karena menyediakan tempat tinggal. Selanjutnya 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar di sini saya mengambil penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan fitur spesial. 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Di sini saya mengambil produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama. Janji. Di sini saya mengambil janji karena menyediakan tempat tinggal yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Selanjutnya 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa. Di sini saya mengambil manfaat kenyamanan, mendapat tempat tinggal yang layak untuk ditempati. Yang kedua, manfaat keamanan karena lebih aman untuk beristirahat, bersantai karena berada di dalam rumah. 4.4, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa. Di sini saya mengambil area bisnis utama. Area bisnis ini berada di pemukiman warga yang terbilang padat agar masyarakat yang mencari tempat tinggal lebih mudah, juga untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Selanjutnya yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Personal branding 5.1, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, di sini saya mengambil sertifikat. Memiliki sertifikat resmi yaitu IMB atau izin mendirikan bangunan. 5.2, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim di sini saya mengambil lainnya, tidak ada batasan jenjang pendidikan pada usaha ini.
Kualifikasi hanya berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, tugas buku 3. Analisa kelayakan usaha, produk atau jasa properti. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis atau produk jasa. Jika potensi rendah akan dapat nilai -1, jika potensi sedang akan mendapatkan nilai 0, jika potensi tinggi akan mendapatkan nilai 1. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapat nilai 0. Selanjutnya, menyelesaikan masalahnya. Tentu saja bisnis ini menyelesaikan masalah bagi masyarakat, khalayaknya yang belum memiliki rumah. Di sini saya mengambil nilai di potensi tinggi dan mendapatkan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Di sini saya mengambil potensi tinggi yang mendapat nilai 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar. Di sini saya mengambil potensi tinggi dan mendapat nilai 1. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Di sini saya mengambil di potensi sedang dan mendapat nilai 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Di sini saya mengambil potensi tinggi dan mendapat nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapat nilai 0. Selanjutnya 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Di sini mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Di sini mendapatkan nilai 0. Selanjutnya, yang kedua, kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor yaitu banyak sehingga mendapatkan nilai -1. Tahap siklus hidup industri yaitu fase kematangan atau fase kemunduran sehingga mendapat nilai -1. Tingkat pertumbuhan industri bidang gini. Di sini saya memilih pertumbuhan bisnis ini sangat tinggi sehingga mendapatkan nilai 1. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan. Di sini saya memilih harus memiliki sehingga mendapat nilai 1. Margin operasi industri. Di sini saya memilih potensi tinggi sehingga mendapat nilai 1. Selanjutnya 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Diidentifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini saya memilih teridentifikasi sehingga mendapat nilai 1. Selanjutnya, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Di sini saya memilih mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dan mendapat nilai 0. Daya beli pelanggan. Di sini saya memilih potensi tinggi dan dapat nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya memilih sedang sehingga mendapat nilai 0. Selanjutnya, potensi pertumbuhan target pasar. Nah, di sini saya mengambil potensi sedang sehingga mendapatkan poin 0. Selanjutnya yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1. Cakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri yaitu pengalaman sedang dan skornya 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya memilih keterampilan sedang dan skornya 0. Sejauh mana jaringan profesional yang sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini saya mengambil potensi tinggi yaitu luas dan mendapat skor 1. Selanjutnya, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi
pendiri atau pendiri. Di sini saya memilih kuat sehingga mendapatkan skor 1. Selanjutnya, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Di sini saya mengambil potensi tinggi, yaitu sangat mungkin, dan mendapatkan skor 1. Selanjutnya 3.2. Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapatkan skor 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapatkan skor 0. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekualitas atau equity capital. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapatkan skor 0. Modal utang atau debt capital. Di sini saya mengambil di potensi sedang, mendapatkan skor 0. Modal khusus atau specialty capital. Di sini saya mengambil potensi tinggi dan mendapatkan skor 1. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri. Di sini potensi tinggi dan mendapatkan poin 1. Profitabilitas dan risiko saat ini. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapatkan poin 0. Nilai perusahaan. Di sini saya mengambil potensi sedang dan mendapatkan skor 0. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan histori potensi tinggi dan skor 1. Proyeksi pendapatan potensi tinggi, skor 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi, skor 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensi tinggi, skor 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang dan skor 0. Selanjutnya yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Min 1 sampai 0 tidak layak. 0 sampai 2 layak. Selanjutnya 2 dan seterusnya itu sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Di sini pada bagian 1 saya mendapatkan poin 3, yaitu potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, mengembangkan ide-ide dan desain bangunan yang membuat konsumen tertarik. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Di sini saya mendapatkan total poin yaitu 1,5 yang berarti potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi, meningkatkan kualitas desain dan fasilitas yang akan menarik konsumen dan melakukan pemasaran kepada target yang tepat. Bagian 3, kelayakan organisasi, potensi layak, mendapatkan poin 1,5. Saran untuk meningkatkan potensi, menyusun struktur organisasi berserta tanggung jawab dan menyusun strategi untuk memajukan bisnis. Bagian 4, isu finansial. Sini saya mendapat poin 2. Potensinya layak. Saran untuk meningkatkan potensi, modal yang lebih dari cukup karena bisnis ini jangka panjang. Selanjutnya penilaian keseluruhan. Di sini saya mendapatkan poin 2. Saran untuk meningkatkan yaitu perlu banyak evaluasi terhadap perkembangan bisnis dan perencanaan yang matang. Selanjutnya adalah ringkasan. Bisnis kontrakan di bidang properti memerlukan evaluasi tentang pengembangan ide-ide bisnis dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Dari segi aspek finansial, perlu modal lebih dan pengeluaran yang cukup besar karena bisnis ini masih berkembang. Bisnis ini juga perlu perencanaan yang matang karena memiliki resiko yang besar pula. Sekian dari penjelasan saya tentang buku kerja membangun usaha yang efektif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.